Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau udah kita berikhtiar, kita sudah berusaha, tawakal kepada Allah sambil bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi jangan putus asa. Putus sendal, putus asa. Nggak boleh putus asa. Bedanya orang beriman sama yang nggak beriman adalah orang beriman nggak pernah putus asa. Yakin selalu ada harapan. Ya, yakin ada harapan. Baik, langsung kita akan berikan kesempatan sama ibu-ibu, bapak-bapak untuk bertanya. Silakan angkat tangannya, silakan. Oke, banyak nih. Saya kasih 3 kesempatan, ibu dulu yang pertama. Habis ini bapak-bapak ya Pak. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nunung, perwakilan dari MT Raudatul Jannah. Ya. Saya ingin menanyakan Ustadz, saya punya teman. Gitu. Teman ini selalu berkeluh kesah tentang meratapi kesedihannya. Gitu. Oke. Kita sebagai teman, bagaimana caranya, bukannya kita mau mengguruin gitu Ustadz, karena kita belum tentu juga baik gitu ya Ustadz ya. Bagaimana caranya kita untuk menyampaikan kepada teman kita itu untuk ya jangan meratapin kesedihan tersebut gitu loh, kesedihan terus-terusan. Oh, iya. Mungkin itu aja, mungkin Habib ya. Iya Habib, Mungkin ke ya Habib. baik silakan. Iya. Ngelihat abis Habib ngeliatin mulu, ya udah Habib aja yang nanya Ngeliatnya dia ke nanti Habib jawabnya. ya. Makasih Mungkin itu Bu. saja, Ya. terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar Beb. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Nunung? Andrenya mana? Silakan ya Habibi al-Afu, silakan Habib. Betul. Baik, ada seorang ulama itu mengatakan ketika seseorang selalu menggerutu kepada temannya, itu diibaratkan seakan-akan dia itu menyalahkan Allah, ngaduin Allah sama temannya. Orang yang selalu meratapin, menggerutu, sebentar curhat, sebentar curhat, ya. Ntar apa statusnya kepala pusing apa? Ya. Ya, artinya seakan-akan ulama mengatakan dia itu mengeluhkan Allah kepada temannya. Sampai dikatakan sama Nabi, laisa minna, bukan daripada golongan kami, kata Rasul SAW, orang yang selalu mengeluh. Itu bukan daripada golongan kami, kata Rasul SAW. Kalau dikatakan bagaimana sih caranya itu untuk mengatasi orang yang selalu mengeluh? Ingatin dia sama Allah. Dia boleh ngeluh tapi ngeluhnya sama Allah. Bukan berarti Bu, jangan salah, bukan berarti kita ini tidak boleh curhat sama teman. Kita ini boleh curhat sama teman untuk mencari solusi tapi bukan ngeluh. Setiap ketemu beda tuh, curhat mencari solusi sama ngeluh setiap hari. Kadang-kadang yang diceritain itu lagi, bolak-balik itu lagi. Nanti yang tahun 45 keluar lagi. Ini namanya orang yang mengeluh. Orang yang mengeluh tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan memang dia punya sangkaan buruk. Kan kita tahu, ibu-ibu pengajian tahu yang hadis Gus yang dikatakan ana inda dhanni abdi bi, aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia ngeluh-ngeluhkan aku terus ngeluh-ngeluhkan aku, ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluh susah, ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluh itu bukan dari seakan-akan bukan daripada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. karena Nabi mengajarkan seseorang itu dengan keyakinan, ayo fatawakkal 'ala Allah, ayo bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita jalani, kita jalanin. Kan hadis daripada Nabi SAW, man tawakkala haqqa tawakkulihi
Siapa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan razaqahu kama yarzuqu tayra. Seperti Allah akan memberikan dia rezeki, seperti Allah memberikan rezeki burung yang keluar daripada sarangnya, lapar, pulang, kenyang. Ini ada debat, sebenarnya masih ada waktu, ada debat sebenarnya antara Imam Syafi'i sama Imam Malik. Iya. Imam Malik bilang, kata Imam Malik orang cari rezeki itu tidak butuh keluar, santai aja. Gak perlu ikhtiar. Kalau Imam Syafi'i, gak ikhtiar. Kata Imam Syafi'i, seandainya burung itu, ngomong sama Imam Malik, seandainya ini imam sama imam nih. Ya, imam sama imam, nanti kita sambung. Di belakang udah begini-begini, habis. Gak bisa, Bib, selesain dulu ceritanya, kepotong. Biar cepet. Singkatnya seperti ini, artinya Imam Malik bilang santai aja. Imam Syafi'i, seandainya kata dia gak keluar daripada sarangnya, dia dapat makan gak? Imam Malik senyum. Enggak, suatu saat Imam Syafi'i ketemu orang lagi manen anggur. Yeah. Manen anggur, Yeah. Imam Syafi'i bantuin dapat anggur. Dia cari tuh Imam Malik untuk ngasih anggur. Yeah. Kata Imam Syafi'i, seandainya aku nggak keluar rumah, nggak lihat orang manen anggur, itu engkau nggak akan makan anggur. Aku tidak akan dapat anggur. Yeah. Kata Imam Malik, dari pagi saya nggak keluar rumah, dapat anggur. Ada yang nganterin lagi ya. Yang nganterinnya imam lagi ya kan. Imam lagi. Masya Allah Salim Muhammad. Masya Allah. Jadi Baik. jangan mengeluh, Masya semua Allah, ada jangan jalannya. mengeluh. Baik. Terima kasih banyak Habib. Bu. Kasih cerita tadi, yakin langsung temen ibu gak bakal ngeluh lagi. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan angkat tangan bapak-bapaknya. Bapak-bapak, iya tadi silakan bapak angkat. Langsung nama dan pertanyaannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailul Hisan. Siapa Pak? Nailul Hisan. Nailul. Iya, Pak. Pak Nailul, silakan Pak. Dari pengurus DKM juga Pak. Siap, makasih Pak. Ya, pertanyaan kami terkait dengan diskusi-diskusi yang terjadi di masyarakat saat ini adalah mengenai kesehatan mental. Oh iya. Nah, dalam hal ini ada yang untuk menyelesaikannya itu datang ke atau psikiater. Menurut Ustadz bagaimana mengenai hal ini Ustadz? Oh iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira lagi ngomongin diskusi yang lagi hangat tentang ijazah, nggak taunya tentang itu tadi ya. Ya, silakan. Enggak, aneh nanya, iya kan? Lagi rame kan itu. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Udah serius amat sih, iya kan? Ustaz. Silakan tentang itu ya, kesehatan mental ya. Kesehatan mental, bukan yang tadi, bukan itu. Ya, baik. Ini Masya Allah ya. Bagaimana kalau kita curhat ke psikolog ya? Ini luar biasa Pak Ihsan ya pertanyaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa psikologi itu adalah suatu perangkat ilmu yang digunakan oleh para orang yang ahli psikolog untuk meneliti mental daripada suatu seseorang. Ya. Dan psikologi adalah ilmu yang memang sebutannya itu baru. Sedangkan itu pun tidak jauh ya, dan juga diambil masadirnya, rujukannya dari Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalaulah ada orang yang mungkin dia ingin berkaca dalam hal ini, mungkin. Karena orang kadang ada yang pandai berkaca, ada juga orang yang tidak pandai berkaca. Maksudnya apa? Orang yang pandai berkaca, dia akan bisa melihat titik mana kekurangan di dalam dirinya. Namun orang yang tidak pandai berkaca, dia akan sulit melihat kekurangan dalam dirinya. Yang ada bahwa dirinya sempurna, cantik, baby-baby, sweetie-sweetie. Menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Menganggap dirinya cantik walaupun umurnya udah 75. Iya. Gitu, Bebe. Iya, betul. NPD. Iya, betul. NPD ya. Maka boleh saja kalau memang dia datang ke psikiater namanya ya, psikolog, karena saya punya kakak ipar juga dia adalah master psikologi. Boleh hukumnya kalau kita datang ke sana curhat, melihat apa potensi dalam diri ini yang nanti bakal jatuhnya buruk. Mana potensi diri yang memang bisa dibangkitkan untuk jauh lebih baik menghadapi masalah-masalah yang dihadapi itu boleh. Kenapa? Karena sifatnya itu secara tertutup. Yang kagak boleh benar yang dikatakan Habib. Apa? Curhatnya ke media sosial.
Dikit-dikit update status, mau makan update status, mau minum update status, nganter anak, Update status. jatuh dari motor. Update status. Di zaman sekarang kan begitu, Bib. Bener ya, Bib ya? Dikit-dikit update. Satu. Orang kecelakaan yang dikeluarin apa? HP. Bukan ditolongin dulu. Lah jangankan itu Ustadz. Apa? Makanan baru datang, mau makan bukan baca doa. Tar dulu, foto dulu. Nah, Tulisannya, hadza min fadli rabbik. baru Iya, doa ya. bener. Iya, padahal coba, udah ada ayatnya diajarkan oleh para nabi-nabi. Ada salah satu surah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kalau kita gegana, gelisah, galau, merana, jangan lupa curhatnya kemana? Yang pertama, ke Allah Subhanahu. Karena orang yang dia curhat ke media sosial nggak bakal dapat solusi. Iya, iya. Kalau yang baik ngelihat status kita, doain kita kecelakaan. Coba kalau yang enggak, punten. Begitu jatuh dari motor, update status, yang nggak suka dari kita apa? Suku, Rin. rasa, In. nggak sekalian katanya kelindus beca. Artinya psikolog itu kan belajarnya nggak jauh juga dari agama. Betul. Cuman permasalahan yang besar, kenapa bayar psikolog lebih mahal dari ustadz? Ya. Saya pulang dulu ya. Aduh, ada yang curcol juga di sini. Bib, Ya. Bib, terima kasih. Jadi Masya boleh Allah. ya, Baik, apalagi yang baik. bagus itu kita ambil adalah psikologi Islam. Islam. Psikologi, Islam. kalau kita curhat kemudian mengaca diri kepada psikologi Islam, insya Allah merujuknya kepada Al-Quran dan hadis, kepada alim ulama, insya Allah kita diberikan bimbingan jalan yang lurus karena kita mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak. Bahkan setiap penyakit fisik yang kita terima atau yang saat ini kita alami itu diduga keras berhubungan dengan masalah psikologi. Ya, kadangkala stres berlebihan, kekhawatiran berlebihan, takut akan masa depan, khawatir dan sedih terhadap masa lalu dan gak bisa move on di masa sekarang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Move on ya? Nggak bisa move on. Move on tuh bukan obat ini. Roll on itu. Silakan ada lagi pertanyaan, silakan. Gimana? Angkat tangannya dulu, angkat tangan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak Ustadz Habib, nama saya Multazama dari MTS Zikro. Mungkin pertanyaan ini kami tuju kepada Habib. Habib, kita tahu sholat itu tidak bisa kita tinggalkan, wajib bagi semua. Tapi gimana hukumnya kalau kita punya saudara yang sakit Alzheimer, suka pelupa itu Pak Ustadz. Iya. Terus sikap kita sebagai saudara gimana mengingatkan mereka? Oh. Hanya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alzheimer kan pelupa ya, bukan lupa kadang-kadang benar-benar nggak inget sama sekali, benar-benar nggak tahu sama orang aja nggak inget. Apa namanya Alzheimer? Alzheimer. Alzheimer. Ya, Ya, pokoknya itu dah. Ya. Apa tadi? Alzheimer. Oh, Nanya lupa lagi. tuh bisa nggak disama dengan pikun? Yes. Iya kayak pikun. Oke, dalam Oke. hukum fikih sekarang. Heeh. Sholat itu wajib. Kita sih nggak bahas orang yang pikun. Orang yang pikun itu jawabnya singkat. Selama dia ingat dia wajib sholat. Selama dia nggak ingat dia nggak wajib sholat. Permasalahannya yang ingat nggak sholat-sholat. Iya. Kalau Alzheimer tuh sebenarnya nggak perlu bahasan artinya. Iya. Orang lupa nih dia, maksudnya dia memang pikun. Selama dia pikun nggak ada kewajiban. Seperti dianggap gila. Oh. Rufi al-Ghalam. Terangkat dia punya Ya. pulpennya. Ini bukan jadi orang gila ya Bu ya, tapi Bukan. hukumnya Dihukumkan, itu bukan dianggap orang tidak gila. ada kewajiban gugur gitu ya, Ya. Bib ya. Ya. Selama dia nggak inget, betul-betul hilang ingatan, sama seperti orang yang ada wudhu. Ketika dia ada wudhu, hilang tiba-tiba walaupun cuma 1-2 detik hilang ingatan, maka batal wudhunya. Oh, jangan panjang-panjang wudhunya. Sama orang ketika kayak tidur. Kita kan tidur. Walaupun cuma dalam mazhab Imam Syafi'i cuma les, Ya. gitu kan. Tapi les, tidur bukan ngantuk ya.
Ibu tahu nggak bedanya tidur sama ngantuk? Ngantuk gini Ustaz, ngantuk. Dalam si kitab Safina ada. Ada apa-apa? Kalau tidur, la yasma wa la yafham. Orang tidur dia nggak dengar, dia nggak paham. Itu tidur. Tapi kalau ngantuk, dengar nggak paham-paham. Beb, sama satu lagi. Apa? Orang yang tidur, ngimpi. Oh iya. Artinya selama dia lupa maka dia, artinya selama dia pikun ya. Selama dia pikun maka tidak terhitung dia wajib sholat. Tapi ketika dia ingat pada saat itu dia wajib sholat ketika sudah masuk waktunya. Nah permasalahannya juga sekarang nih yang sehat tidak mau sholat. Dikatakan mau kita punya dunia beserta isinya lagi. Gak sholat tidak ada manfaatnya. Oh gitu, baik. Bib, ini kadang-kala maaf ya, ada orang yang sudah sepuh ya, ingetnya dia udah sholat zuhur. Terus dia jalan lagi, aku belum sholat zuhur, diambil wudhu lagi, sholat lagi. Karena memang kebiasaan kan, tapi keingetnya belum sholat, dia berulang-ulang sholat. Gimana caranya itu, Bib? Itu masih bagus. Ya. Masalahnya yang dia ingat udah sholat aja. Tapi dia nggak sholat-sholat ya gitu. Tapi Bib, Gak apa-apa, jadi jatuhnya Bib, sunnah, jatuh ibadah. Gak apa-apa ya, jatuh ibadah ya, gak apa-apa ya. Cuman ibunya mesti sabar aja nemenin ya Bu ya. Bu, sama orang tua harus sabar, harus penuh kasih. Seperti orang tua kita ngurusin kita ya. Namanya juga orang tua kita kondisinya sudah tidak seperti dahulu. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.